Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan bahas satu emiten lagi ya. Emiten yang akan IPO nih, sesuatu yang jarang kita bahas di channel ini, yaitu anak usaha Pertamina, si Pertamina Geothermal. Kode emitennya PGEO. Ini adalah emiten yang bidang usahanya seksi teman-teman ya, yaitu di sumber energi panas bumi ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan PGEO, kalian tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya gak ketinggalan, dan gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor ya. Kita akan bahas bareng-bareng saham Pertamina Geothermal, kode emitennya PGEO. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya ini jarang ya bahas saham IPO, tapi pingin aja untuk kali ini kita bahas sahamnya PGEO, terutama karena ini membawa nama besar Pertamina dan ini IPO jumbo ya, yang pertama di tahun 2023 dengan target terserap sebesar 9 triliun gitu ya. Di gambar ini saya ambil satu gambar yang menarik gitu ya, dari website Pertamina Geothermal, memberi energi untuk masa depan hijau. Nah, apakah portofolio kita jadi ikutan hijau nih ketika kita ikutan IPO PGEO? Kita nggak akan bahas terlalu ke situ gitu ya. Apalagi berharap satu kali arah dari IPO, nggak, kita akan bahas dari sisi pandang investor jangka panjang. Seperti biasa, disclaimer on dulu, ini adalah pandangan pribadi saya, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Oke, let's start. Kita mulai dari sekilas perusahaan ya teman-teman. Pertamina Geothermal, saya 9 tahun yang lalu pernah bukan diajak ya, saya sebagai konsultan mendapat project di salah satu perusahaan geothermal ya, mendekati daerah gunung berapi, perjalanan cukup jauh gitu ya. Dan ternyata sekarang ini perusahaan geothermal, salah satunya milik Pertamina, mulai IPO gitu ya. Artinya secara bisnis sudah mulai berjalan, karena dulu yang saya lihat itu operasinya masih kayak apa ya, eksplorasi dan lain-lain. Nah, saat ini Pertamina Geothermal itu adalah sebuah alternatif energi dengan jargon yang ramah lingkungan, terus berkelanjutan, ada potensi besar dan andal gitu ya. Kenapa ramah lingkungan? Karena dia berasal dari panas bumi gitu ya, dari dalam bumi yang melalui serangkaian proses mengalirkan panasnya dikonvert jadi listrik gitu ya. Bayangkan kalau dengan batu bara ataupun minyak bumi yang menghasilkan karbon, kita tahu saat ini worldwide gitu ya, dunia luas gitu sedang berusaha transisi gitu ya, dari energi yang kurang ramah lingkungan menjadi energi yang ramah lingkungan. Energi panas bumi itu disebut juga sebagai energi yang berkelanjutan. Ya, kenapa? Karena kalau energi yang asalnya kayak minyak, batu bara itu kan dari fosil ya. Dan fosil itu suatu saat akan habis. Sedangkan panas bumi selama sumber panas bumi itu masih terus-menerus berproses, ada unsur panasnya, maka dia akan terus ada di situ. Makanya disebut akan terus tersedia sepanjang umur bumi itu sendiri gitu ya. Jadi dia terus berproses, bersirkulasi gitu. Kemudian potensinya besar. Kenapa besar? Kita tahu Indonesia itu dianugerahi dengan banyak sekali gunung-gunung berapi ya. Jadi gunung-gunung berapi itu menghasilkan potensi panas bumi, dan kita Indonesia itu punya dikalkulasikan ya 40% potensi panas bumi dunia itu adanya di Indonesia. Jadi teman-teman bayangkan kalau energi ini berhasil menjadi sebuah energi yang sustainable, yang terbukti bisa memberikan energi dengan efisien, dengan efektif, saya rasa potensi panas bumi ini menggantikan energi yang sekarang besar sekali gitu ya. Jadi itulah alasan Pertamina Geothermal ini ada, bereksplorasi, berkembang, dan sekarang ini juga sudah beroperasi secara komersial dan akhirnya IPO. Nah, kita coba lihat lagi ya bahwa Pertamina Geothermal ini sudah mulai beroperasi tahun 1974. Jadi ini sudah lama sekali ya. Dimulai tentu saja dari eksplorasi dan perkembangannya ya. Kemudian saat ini ya, untuk IPO ini mereka sudah punya 5 titik yang beroperasi ya, dari mulai Kamojang, Lahendong, Ulu Belu sampai Lumut Balai gitu ya. Adapun juga beberapa site yang operasinya dihentikan, kalau kita lihat mungkin karena megawattnya terlalu kecil ya, hanya 12. Di sini Pertamina Geothermal itu sudah bisa memproduksi ya, kapasitasnya 1877, di mana kalau dari gambar sini teman-teman lihat ya, di sini ada yang own operation, artinya 672
MW ini dikelola dan di-maintain oleh Pertamina Geothermal sendiri, sementara 1.205-nya joint operation ya, joint operation. Kita akan bahas nanti ya mengenai hal ini. Dan PGEO akan IPO ya, mulai besok kalau nggak salah tanggal 21 ya, dimana mereka IPO di Rp875 per lembar saham. Untuk apa dana IPO-nya? Dana IPO-nya itu digunakan untuk pengembangan usaha dan kapasitas ya. Plannya sampai 2025, totalnya 88% dari IPO yang terserap. Selebihnya 12% lagi mereka akan pakai untuk kemampuan digital dan operasional ya, untuk sistem dan lain-lain. Nah, resiko perusahaan ini apa nih, Bang? Tadi kita udah diberikan jargon-jargon yang cukup manis ya, bahwa ini energinya andal, ramah lingkungan, tersedia terus. Tapi kita juga nggak boleh menghiraukan risiko. Semua pasti ada risikonya ya. Kita sebagai investor jangka panjang, kita bisa mulai mengukur kira-kira perusahaan ini bisa terkena apa nih secara operasional dalam jangka yang cukup panjang. Pertama adalah kemampuan perusahaan mempertahankan kinerja panas bumi ya tadi ya. Jadi bisa nggak sih dengan cara-cara yang sekarang diterapkan oleh perusahaan, panas bumi itu termaintain terus gitu ya, dengan konsistensi yang bagus. Kemudian menemukan atau mengembangkan cadangan panas bumi tambahan ya, seperti yang kita tahu tadi di belakang mereka baru punya 5 site yang operasionalnya cukup besar. Gimana caranya bisa lebih besar lagi? Nah, itu harus dieksplor lagi gitu ya, gunung-gunung mana di Indonesia ini yang punya sumber panas bumi yang cukup bagus untuk digunakan sebagai sumber energi. Lalu ada resiko bencana geologis ya, ini juga harus hati-hati ya. Kita tahu kalau gunung berapi itu kadang suka batuk-batuk gitu ya. Kalau suka batuk-batuk otomatis apa? Otomatis operasional bisa terhambat. Kalau operasional terhambat otomatis apa? Produksi energi tersebut berhenti dan mereka nggak bisa memproduksi energi, yang akibatnya pendapatan bisa terganggu, yaitu bencana geologis. Mereka juga, ini salah satu yang saya juga agak kurang suka, mereka hanya mengandalkan pembeli satu-satunya saat ini ya, satu-satunya yaitu PLN. Kenapa? Karena penyaluran listrik massal memang hanya di PLN, tapi kan kita ada di Indonesia kan ada juga perusahaan listrik swasta ya. Apakah ke depan bisa sampai ke sana atau mungkin ekspor listrik mungkin ke negara-negara tetangga, nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Tapi saat ini yang kita tahu pembelinya hanya satu, yaitu PLN. Kemudian risiko yang mereka cantumkan di prospektus adalah kebutuhan modal besar untuk mengembangkan. Jadi kalau mereka nggak dapat modal besar, mereka mungkin akan sulit untuk eksplorasi mendapatkan cadangan-cadangan panas bumi yang lain. Kembali ke risiko nomor 2 ini. Oke? Bagaimana sistem IPO-nya ya? Harga penawarnya 875 teman-teman ya. Dengan kalau semua terserap akan ada dana sebesar 9 triliun yang mestinya cukup untuk pengembangan PGEO ke depan. Masa penawaran umumnya nggak lama-lama ya, 20 sampai 22 Februari. Tanggal pencatatannya di 24 Februari, berarti kalau nggak salah di hari Jumat ya, sudah mulai pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Dengan pelepasan saham ini, masyarakat kalau semuanya terserap akan menggenggam 25%. Jadi saham yang disebar ke masyarakatnya di 25% dari total saham. Oke, sekarang kita tengok ya kinerjanya seperti apa nih PGEO. Cepat aja, jadi 3 hal ini yang saya coba langsung lihat. Pertama adalah revenue-nya, pendapatan usahanya naik 3,9% ya, year on year, year to date-nya sampai bulan 30 September 2022. Beban pokok pendapatannya menurun, which is bagus, artinya ada efisiensi. Lalu laba periode berjalannya, laba bersihnya naik sampai 67,8%. Ini capaian yang bagus tentunya, dan pastinya juga mengikuti karena harga energinya bergerak gitu ya. Di tahun 2022 batubara naik ya, harga energi seperti ini juga ikutan naik. Kalau kita lihat di grafik sini, kalau kalian baca mungkin salah satunya adalah dari CNBC.com. Ini ada sebuah grafik yang dibuat gitu ya. Ini kelihatan di 2019 kok gede banget nih pendapatannya si PGEO, tapi ternyata pendapatan di tahun 2019 dengan tahun-tahun berikutnya itu tidak bisa dibanding-bandingkan teman-teman ya, nggak bisa dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena di tahun 2019 ke belakang, artinya pencatatan pendapatannya itu digabung dengan hasil dari penjualan KOB ke PLN. Siapa nih KOB? Teman-teman tadi ingat di awal-awal slide kita ngomong soal joint operation, artinya ada
beberapa PLTP yang dikelola oleh pihak ketiga ya, dalam hal ini KOB, mereka juga bisa menjual langsung ke PLN. Nanti si PGEO dapat sebagian keuntungan. Nah, itu yang dicatat di 2019, tapi kemudian mulai 2020 nggak boleh dicatat seperti itu lagi. Jadinya di sini mulai terlihat hampir kehilangan setengah gitu ya dari pendapatannya. Tapi kalau kita lihat memang labanya agak stuck, naik sedikit di tahun 2022 ini belum selesai. Harapannya nanti bisa naik lebih tinggi lagi gitu ya. Ini segmen usahanya. Jadi segmen usahanya dibagi dengan per PLTP ya. Kalau kita lihat di sini Kamojang ya. Kamojang ini yang paling signifikan ya. Meskipun di tahun 2022 turun nih sumbangsinya ya. Sebelumnya 73.000 menjadi 69.000. Sebaliknya Lahendong naik, Ulu Belu juga naik tipis gitu ya. Dari 5 PLTP ini yang 2 lainnya belum maksimal ya. Yang satu masih minus, yang satu juga untungnya masih tipis ya. Ini harapannya juga bisa dikembangkan lagi. Jadi kita bisa ngeliat belum semua PLTP memberikan hasil yang bagus. Kita bandingkan dengan penyedia energi ya, perusahaan-perusahaan energi di level BUMN. Jadi kita bandingkan dengan Pegas, kita bandingkan dengan PTBA ya. Pegas kan untuk gas, PTBA batu bara yang cocok kita coba bandingkan. Oke, dari sisi pernya PGEO paling tinggi dengan asumsi 875, dia di per kisaran 18 kali ya. 3 kali lipatnya Pegas. Kalau PBV dia di 1,25 kali ya, so-so ya, mirip-mirip dibandingkan Pegas dan PTBA. Kemudian ROE-nya PGEO di 8,5%, dia juga yang terkecil dibandingkan Pegas dan PTBA. ROA-nya juga ya juga nggak terlalu dengan Pegas sama ternyata ya, dengan PTBA jelas jauh karena batubara melesat di tahun lalu. Market cap ini yang ngeri-ngeri sedap karena jumbo, market cap-nya dia langsung di level 35 triliun, jadi secara likuiditas bakal sangat liquid seperti dengan halnya Pegas maupun PTBA ya. Kemudian untuk gross profit margin ini yang mungkin kelihatan beda karena PGEO gross profit marginnya di level 57% ya, jauh lebih tinggi dibandingkan Pegas maupun PTBA gitu ya. Jadi memang perusahaan-perusahaan energi terbarukan seperti PGEO ini, case-nya panas bumi, mungkin dia banyak bersandar dari sisi teknologi, bagaimana bisa memanfaatkan hasilnya gitu ya. Tapi dia tidak membutuhkan level-level apa ya, pengerukan atau misalkan kayak batu bara, atau kalau misalkan batu bara itu juga terpengaruh dari global. Sedangkan PGEO ini saya sebut seksi karena apa? Karena pasarnya masih sedikit nih, pemain ya, kompetitor di bidang panas bumi itu belum banyak teman-teman ya. Nah, kita tadi sudah lihat ini perusahaannya seperti apa, bisnisnya, kinerja seperti apa. Kita masuk ke pertimbangan gitu ya. Saya biasanya di akhir video saya buatnya kesimpulan, hari ini saya buatnya pertimbangan. Jadi nanti teman-teman yang putuskan sendiri ya. Setelah apa yang kita bahas ini, teman-teman jadi tertarik atau punya pendapat lain. Pertama ya, kalau pertimbangan saya ya, PGEO ini 100% kapasitas, 35%-nya aja yang dikelola sendiri. Artinya 65%-nya bergantung dari pihak lain, joint operation. Makanya ketika joint operation ini tidak dihitung di pendapatan, anjloknya cukup signifikan gitu ya. Pertanyaannya, kapan kira-kira PGEO bisa 100% dikelola oleh mereka sendiri? Ya, mungkin nanti kita tanyakan saat mereka RUPS gitu ya, atau public expose. Yang kedua, pengembangan kapasitasnya itu butuh modal besar ya. Ini tentu saja resiko. Kenapa? Kalau modalnya lagi seret gimana? Mereka nggak bisa menaikkan kapasitas produksi. Sementara perusahaan-perusahaan yang energi panas bumi seperti ini, satu-satunya kesempatan ya, menurut saya gitu ya, untuk bisa meningkatkan pendapatan ya menaikkan kapasitas. Kenapa? Saat ini kapasitas mereka ya itu sudah terserap semua oleh PLN ya, terserap semua. Saya lupa masukkan di dalam slide, tapi saya tambahkan di sini aja ya. Jadi di dalam prospektus dan kalau digabungkan dengan informasi dari PLN, saat ini kapasitas dari PGEO itu semuanya sudah terserap oleh PLN. Artinya kalau mereka lebih pun PLN mau menyerap hal itu gitu ya. Yang ketiga, PLN sebagai satu-satunya pembeli. Apa yang terjadi kalau misalkan PLN mereka masih suka sama batu bara misalnya, karena batu bara lebih murah. Semuanya ada kemungkinan teman-teman. Jadi kita harus coba lihat lagi apakah benar PGEO ini atau energi terbarukan ini akan benar-benar serius ya pemerintah memanfaatkannya gitu ya. Atau ada kemungkinan ekspor atau swasta yang akan pakai juga energi dari PGEO.
Ini market cap jumbo teman-teman, buat teman-teman yang mungkin berharap ARA dari IPO hari pertama, kayaknya berat deh ya, karena ini 9 triliun by the way. Meskipun GoTo pun di hari pertama sempat naik hampir 20%-an, apapun bisa terjadi. Sebagai long term investor, kita harus pahami resiko panas bumi tadi ya. Kita harus aware sama resikonya. Ini industri yang seksi teman-teman menurut saya. Pemainnya belum banyak. Ini dipegang oleh Pertamina. Biasanya hal-hal seperti ini mungkin agak-agak monopoli gitu ya, seperti Pertamina minyak. Dia memegang, tadi ya bukan dia, Indonesia memegang 40% cadangan panas bumi dunia gitu ya. Tapi balik lagi, ini di 2023 banyak yang bilang 2025, 2030 semakin memperkecil emisi karbon dan lain-lain. Tapi untuk saat ini, kerja beberapa tahun ke depan, katakanlah 2 tahun ke depan, show me the money gitu ya. Bisnisnya jalan nggak sih? Cuan nggak sih bisnisnya? Berkembang atau enggak gitu ya? Apakah PLN atau pemerintah benar-benar serius untuk menggunakan energi terbarukan ini gitu ya? Kenapa? Karena saat ini energi dari batu bara, gas, dan minyak itu masih 87,4% di sisi PLN. Artinya masih gede banget. Berapa sisanya? Hanya 12,6% yang disuplai oleh PGEO atau yang menggunakan energi terbarukan. Berapa targetnya di tahun 2025? Sebesar 23%. Jadi kurang lebih double dari situasi saat ini. Jadi kalau misalkan PGEO dapat IPO 9 triliun, harapannya dia bisa memenuhi target 23% energi terbarukan yang dipakai oleh PLN. Pertanyaannya, apakah pemerintah serius? Karena lagi-lagi bisnis kita akan berhitung soal untung rugi gitu ya. Kalau apalagi PLN mensubsidi listrik untuk rakyat gitu ya. Kalau misalkan energi batu bara masih murah, siapa yang tahu kalau batu baranya anjlok lagi gitu, mereka jadi goyah untuk menggunakan energi terbarukan. Jadi bener-bener industri ini tuh butuh campur tangan pemerintah supaya growth-nya bisa bagus. So, itu aja teman-teman pembahasan saya soal IPO PGEO. Bagaimana setelah kita bahas singkat di dalam video ini? Apakah kalian tertarik atau punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng di sana. Sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka, subscribe, share, like. Feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Sampai di sini dulu guys. Sampai ketemu. God bless you. Bye-bye.